Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Islami dengan NIM 18503011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai orkestra dalam puisi. Yang pertama ialah pengertian orkestra. Menurut Bano, orkestra adalah gabungan sejumlah besar pemain musik. Orkestra dinamakan dalam jumlah yang banyak dengan bermacam-macam instrumen musik. Orkestra adalah kelompok musik yang memainkan alat musik bersama. Mereka biasanya memainkan alat musik klasik. Orkestrasi dalam KBBI adalah seni mengelola karya musik sehingga dapat dimainkan oleh orkes. Misalnya musik untuk piano diubah untuk orkes instrumentasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orkestrasi puisi, bunyi musik dalam puisi, pada dasarnya aspek orkestrasi merupakan salah satu unsur yang dapat dimanfaatkan untuk memperdalam arti, memperjelas tanggapan, memperdalam perasaan, dan merangsang tumbuhnya respon psikologis yang menimbulkan rasa dan suasana tertentu. Materi yang kedua ialah bunyi dalam puisi. Bunyi dalam puisi adalah hal yang penting untuk menggambarkan suasana dalam puisi. Oleh karena itu, pembaca puisi harus benar-benar memperhatikan pengucapan kata demi kata dalam puisi. Secara etimologis, istilah puisi berasal dari kata bahasa Yunani poietes, yang berarti pembangun, pembentuk, pembuat. Dalam bahasa Latin, dari kata poeta yang artinya membangun, menyebabkan, menimbulkan, menyair. Menurut Situmorang, dalam perkembangan selanjutnya, makna kata tersebut menyempit menjadi hasil seni, hasil sastra yang kata-katanya disusun menurut syarat tertentu dengan menggunakan irama, sajak, dan kadang-kadang kata kiasan. Dalam puisi, bunyi bersifat estetik merupakan unsur puisi untuk mendapatkan keindahan dan tenaga ekspresif. Bunyi ini erat berhubungan dengan ansir-ansir musik, misalnya lagu, melodi, irama, dan sebagainya. Bunyi ini di samping hiasan dalam puisi, juga mempunyai tugas yang lebih penting lagi, yaitu untuk memperdalam ucapan, menimbulkan rasa, dan menimbulkan bayangan angan yang jelas, menimbulkan suasana yang khusus, dan sebagainya. Bunyi dalam puisi menghasilkan rima dan ritma. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Maroji Boulton menyebut rima sebagai poetic form. Jika berpadu dengan ritma, bentuk fonetik itu akan mampu mempertegas makna puisi. Pembicaraan tentang rima akan mencakup orkestrasi bunyi, simbol bunyi, hiasan suara, dan lambang rasa. Sedangkan ritma sangat berhubungan dengan bunyi dan juga berhubungan dengan pengulangan bunyi, kata frasa, dan kalimat. Bunyi dalam puisi berfungsi sebagai orkestrasi, yaitu untuk menimbulkan bunyi musik. Bunyi konsonan dan vokal disusun begitu rupa sehingga menimbulkan bunyi yang merdu dan berirama seperti bunyi musik. Dari bunyi musik murni ini dapatlah mengalir perasaan, imaji-imaji dalam pikiran atau pengalaman jiwa pendengarnya. Dalam tataran ini dikenal dua kombinasi bunyi yang menghasilkan bunyi seperti bunyi musik, yaitu efoni dan kakafoni. Efoni diartikan sebagai bunyi yang indah atau kombinasi bunyi-bunyi yang merdu. Orkestrasi bunyi merdu ini biasanya dapat atau untuk menggambarkan kekerasan mesra, kasih sayang, atau cinta, serta hal-hal menggembirakan. Pada sajak-sajak MDDM, orkestrasi jiwa ini ada yang bernada efoni seperti rasa syukur, nikmat rindu, nada-nada optimis, juga yang bernada kakafoni seperti pada perasaan kaup atau takut kepada Allah dan berlindung diri kepada Allah dari kejahatan dunia dan kehidupan. Yang ketiga ialah kiasan bunyi dan rima. Bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dalam puisi dimanfaatkan untuk peniruan bunyi, onomatope, sambung bunyi, dan kiasan bunyi. Yang pertama, onomatope. Menurut Waluyo, onomatope berarti tiruan terhadap bunyi-bunyi yang ada. Yang kedua, lambang bunyi. Menurut Selamat Muljana, lambang bunyi ialah bunyi yang dihubungkan dengan suasana hati. Bunyi yang melambangkan sesuatu ini disebut klang simbiolek. Suasana hati yang riang, senang dilukiskan dengan bunyi vokal I, A, I, U, I. Bunyi konsonan K, P, T, S, dan F sedang diptong AI, AU, dan IA melambangkan suasana hati yang damai. Konsonan B, D, G, Z,
V, W terasa berat. Sedang bunyi vokal A, O, dan U terasa berat dan rendah, melambangkan perasaan sedih, gundah, murung, dan sebagainya. Di samping itu, bait-bait puisi yang mengandung bunyi I yang dominan, menurut Pradopo, memberikan suasana girang, kasih, ataupun kesucian. Demikian juga dengan bunyi A dan U yang dominan memberi kesan suasana berat dan sedih. Yang ketiga, kiasan bunyi dan rima. Kiasan bunyi adalah suasana tertentu yang dikiaskan dengan bunyi-bunyi tertentu atau bunyi yang mirip dengan bunyi tiruan. Bentuk rima yang sering digunakan oleh penyair dalam membangun puisi ada bermacam-macam, yaitu aliterasi, ansonasi, rima, akhir, dan sebagainya. Berikut akan dijelaskan. Yang pertama, aliterasi. Aliterasi ialah pengulangan bunyi-bunyi konsonan dari kata yang berurutan. Yang kedua, asonasi. Asonasi ialah pengulangan bunyi vokal dalam kata. Yang ketiga, rima akhir. Rima akhir ialah persamaan bunyi yang terdapat pada setiap akhir baris. Yang keempat ialah irama puisi. Dalam puisi, selain masalah orkestrasi puisi, kiasan bunyi dan rima, masalah lain yang tak kalah pentingnya dengan masalah-masalah yang telah dibicarakan sebelumnya, terutama yang menyangkut masalah bunyi, yaitu irama. Sebetulnya irama dalam puisi hampir sama dengan irama dan musik, karena keduanya ditentukan oleh ukuran waktu dan tempo. Perbedaannya, jika dalam musik ukuran tempo itu betul-betul bisa mandiri, dalam puisi ukuran tempo tergantung dari banyaknya bunyi, suku, kata baik pada kata frase maupun kalimat dalam setiap baris. Dalam KBBI, irama diartikan sebagai alunan yang terjadi karena pengulangan dan pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendek bunyi. Jadi dapat kita ketahui bahwa irama memiliki perulangan bunyi, pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendek, dan memiliki keteraturan. Ketiga ciri tersebut pada akhirnya membentuk alunan merdu, indah, enak didengar, dan menimbulkan suasana tertentu. Menurut Pradopo, ada dua macam bentuk irama, yaitu ritme dan metrum. Ritme adalah pengulangan bunyi baik pada kata, frase, maupun kalimat yang teratur, terus-menerus, dan tidak putus-putus, bagaikan air yang mengalir terus-menerus. Ritme dibentuk dengan cara mempertentangkan atau mengganti bunyi tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah. Berikut ini merupakan contoh orkestra. Fikar W. Eda. Salam pada langit yang kita junjung, menampung segala suara, puja-puji, caci maki, dan doa-doa. Salam pada bumi
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.